Janggalan pertama yang saya dapatkan itu kengerian lah, ngeri ya. Saya bacanya itu ngeri. Ini kalau diterapkan saya mati, dibunuh ini sama pendeta. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerat kulit khatannya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, yang artinya dibunuh. Harus dibunuh tuh itu orang kalau tidak dikhitan. Yang kedua, jadi tidak ada satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang dikerjakan oleh orang Kristen saat itu. Sampai saat sekarang, bukan saat itu. Contoh, mereka disuruh sunat, tidak disunat. Disuruh puasa, tidak puasa. Disuruh sujud ketika ibadah, tidak sujud. Disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah, justru melakukan amalan yang dilarang oleh Allah. Makan babi, makan anjing. Nah, itu larangan semua tuh. Jangan ibadah pada hari Minggu. Nah, itu dilarang semua sama Allah. Sehingga timbul dulu pertanyaan saya kepada para pendeta. Saya bilang, Pak, tolong tunjukkan satu ayat ke saya. Perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Nah, tidak ada. Jadi mereka tidak menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Itu saja. Sehingga saya tinggalkan agama itu. Beda dengan Islam. Bedanya kalau kita mau katakan antara bumi dan langit terlalu dekat. Perbedaannya apa? Perbedaan antara orang Islam dan orang Kristen antara surga dengan neraka. Orang kafir itu Kristen di neraka, orang Islam itu di surga. Kafir orang di kafir itu kan neraka. musuh kita yang nyata tuh, iblis, munafik, orang-orang kafir itu musuh kita yang nyata. Mendengar perkataan dari Mu'alaf Ahmad ini sedap ya, maksudnya lucu. Jangkar. Lucu sekali. Kejanggalan yang dia katakan membuat dia itu meninggalkan Kristen adalah dua. Yang pertama, dia bilang ngeri kalau diterapkan. Saya mati dibunuh pendeta. Karena dalam Bible ditulis kalau tidak disunat akan dibunuh. Yang kedua, dia bilang perintah dan larangan dalam Bible tidak dipatuhi oleh orang Kristen. Ya, ini teman kita ya. Oke, saya tuh jadi berpikir ya. Kok bisa ya berpikir ada seorang berpikir bahwa pendeta akan membunuh orang yang tidak bersunat. Karena dia mengatakan ngeri sekali. Ini kalau tidak dilakukan saya dibunuh pendeta katanya. Loh, kenapa jadi pendeta membunuh orang tidak bersunat? Buat saya aduh kasihan ya. Teman kita ini Pak Ahmad ini sedang halusinasi ya. Karena apa? Dia sedang menciptakan pemikiran-pemikiran yang berputar-putar di imajinasi dia saja begitu ya. Tidak ada ceritanya bahwa pendeta membunuh orang yang tidak bersunat. Wah, itu sudah ngawur sekali. Sangat ngawur sekali ya. Nah, oke, kita menjawab. Kenapa dikatakan orang yang tidak disunat itu harus dibinasakan? Ya, kita bisa melihat dalam Kejadian 17-14 ya, kita akan menemukan bahwa bagaimana penekanan hukum sunat itu adalah punya kepentingan untuk pembeda antara orang Israel dan non-Israel. Jadi hukum sunat itu diberlakukan karena itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham yaitu nanti adalah orang Israel dan orang Israel. Nah, sehingga sunat itu menjadi sebuah lambang untuk supaya orang Israel mengkhususkan diri buat Tuhan. Inti itulah yang diambil oleh orang Kristen. Perhatikan baik-baik. Sehingga di dalam Roma pasal 2 ayat 28 dan 29, Paulus menjelaskan bahwa yang disebut Yahudi bukan orang yang lahiriah Yahudi. Tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat adalah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Jadi aturan sunat itu adalah aturan yang tidak menjadi kewajiban buat orang Kristen. Kalau dilakukan silahkan karena itu baik, tapi kalau tidak dilakukan tidak berpengaruh apa-apa soal keimanan seseorang. Ya. Nah, banyak orang kemudian menuduh, wah ini dasar kamu takut aja disunat dan sebagainya. Aduh, saya itu disunat. Tapi kan tentu saya juga tidak akan menunjukkannya, begitu loh. Jadi maksudnya banyak orang tuh berpikir orang Kristen itu takut disunat karena sakit, takut sakit. Itu pikirannya cetek sekali. Pikiran yang sangat cetek sekali, begitu loh. Kami tidak melakukan. Kami tuh bukan umat yang takut karena takut disunat. No. Aduh, itu Anda kalau pakai pikiran begitu Anda nggak keren banget, ya, nggak keren banget. Dia mengatakan perintah-perintah di Bible itu kenapa tidak dilakukan orang Kristen? Misalnya soal makan babi, dilarang makan babi, dilarang makan anjing. Ngomong-ngomong makan anjing lagi, mana ada aturan dilarang makan anjing? Terus dia bilang jangan beribadah di hari Minggu, itu larangan kenapa tidak dilakukan oleh orang Kristen? Tunjukkan satu ayat perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Ya, inilah manusia kepedean ya.
Dan itulah yang membuat Ahmad meninggalkan kekristenan, kata Ahmad. Nah, saya itu tiba-tiba langsung terfokus pemikiran saya langsung pada perkataan dia yang mengatakan bahwa larangan ibadah di hari Minggu kenapa tidak dilakukan atau kenapa dilanggar. Begitu ya. Sejak kapan? Sejak kapan ada larangan beribadah di hari Minggu? Sejak kapan? Malah saya jadi bertanya-tanya, Ahmad ini dulu agamanya apa? Dia mengatakan dia meninggalkan kekristenan. Meninggalkan kekristenan, kok kamu bahkan berpikir ada larangan ibadah hari Minggu? Di mana itu? Begitu loh ya. Di dalam firman Tuhan, sejak peristiwa kebangkitan Yesus, para murid itu berkumpul pada hari pertama Minggu. Ya, kalau orang Yahudi atau orang-orang dalam tradisi Yudaisme itu berkumpul di hari Sabtu. Mereka melakukan ibadah Sabat. Tetapi orang Kristen itu melakukannya memperingati kebangkitan Yesus di hari pertama Minggu. Jadi dalam tradisi akhirnya menjadilah orang Kristen beribadah di hari Minggu. Dan tidak ada larangan beribadah di hari Minggu. Kenapa kalau ada orang yang mengaku pernah Kristen, lalu kemudian mengatakan bahwa ada larangan ibadah hari Minggu? Buat saya, mohon maaf, Pak Mu'alaf Ahmad, Anda halusinasi. Lalu kemudian dia mengatakan, perbedaan antara Islam dan Kristen itu bukan hanya langit dan bumi. Bedanya luar biasa antara sejauh sorga dan neraka. Kenapa? Karena orang kafir itu Kristen di neraka. Orang kafir Kristen itu di neraka. Dan Muslim itu di sorga. Dan kata terakhir itu bikin saya akhirnya jadi speechless. Ketika dia mengatakan kafir itu musuh kita yang nyata. Iblis, orang munafik, orang kafir, dan termasuk dalamnya. Saya sedih sekali. Orang Kristen katanya kafir itu di neraka dan itu adalah musuh dari. Kenapa harus jadi musuh? Kenapa? Kekristenan itu tidak pernah menganggap orang yang berbeda agama sebagai musuh. Bahkan kekristenan itu mengajarkan untuk mengasihi. Mengasihi musuh bahkan. Mengajarkan untuk mengampuni. Tapi justru saya jadi bertanya, kenapa Mu'alaf Ahmad itu terkesan sangat terobsesi sekali dengan kata-kata, wah kalau tidak disunat dibunuh. Ya. Terobsesi sekali dengan membunuh, dibunuh, kafir Kristen, di neraka dan sebagainya. Wah itu kok kayaknya mohon maaf ya, Anda itu terobsesi sekali Pak Mu'alaf Ahmad. Mungkin Anda, kami mohon maaf ya, maksudnya kenapa pikirannya ke situ gitu loh. Nah kami orang Kristen itu berpikir bahwa orang yang tidak seagama dengan kami itu adalah sesama manusia yang patut dikasihi. Karena Tuhan mengasihi bukan hanya orang-orang yang percaya kepadanya, tapi juga Tuhan menurunkan berkat kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi kami tidak melihat orang-orang non-Kristen itu sebagai musuh. Tidak pernah. Kami tidak pernah melihat orang non-Kristen itu sebagai musuh ya. Jadi saya pikir dari sini teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat perbedaan pemikirannya. Dan kalaupun Pak Mu'alaf Ahmad berpindah server silahkan, tapi sayang sekali kalau pemikirannya jadi begitu. Saya yakin ada teman-teman yang Muslim yang lain yang pikirannya baik-baik. Tolong ini Pak Mu'alaf Ahmad ini tolong dikasih tahu ya. Tolong dibisikin supaya lebih halus dan lebih slow begitu ya. Oke, saya kira demikian. Nah, kemudian yang mereka yang mengatakan, jangan ngeles Dre, ayo jawab kenapa perintah larangan Bible kamu tidak dilakukan orang Kristen. Nah, jadi gini, mereka melakukan atau mereka seringkali mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak melakukan perintah Alkitab atau perintah Bible. Ini adalah sebuah framing. Kenapa? Karena perintahnya Yesus kami lakukan. Perintahnya firman Tuhan kami lakukan. Jangan membunuh misalnya ya. Bahkan 10 perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Kami lakukan. Perintah untuk saling mengasihi, kami lakukan. Perintah untuk mengasihi Tuhan, kami lakukan. Perintah untuk jangan memandang muka, kami lakukan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa orang Kristen tidak melakukan perintah agamanya, itu framing dan itu sesat ya. Kenapa hukum perjanjian lama tidak dilakukan secara ketat? Nah, ini baru pertanyaannya. Ini baru benar pertanyaannya.
Jadi ada sebuah perbedaan cara memahami hukum agama dalam perspektif Islam dan perspektif Kristen. Ini adalah satu hal yang sekali lagi saya selalu ulang-ulang untuk para subscriber, kita semua belajar. Karena kita orang Kristen itu memahami unsur progresivitas dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya. Jadi buat teman-teman yang Muslim, untuk memahami pikiran orang Kristen itu memahami unsur hukum yang progresif. Saya kasih contoh. Misalnya dari anak TK sampai kepada anak SMA, itu ada perbedaan treatment di mana hukum-hukum, aturan-aturan yang dimiliki oleh anak TK dibandingkan dengan anak SMA itu berbeda. Anak TK hukumnya banyak, aturannya banyak. Aturan untuk kuku jari tidak boleh panjang, aturan mesti rambut panjangnya seberapa, bajunya mesti dimasukkan, dan sebagainya. Rok mesti batasnya berapa jari di bawah lutut, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau anak TK belum pakai rok ya. SMP, SD udah pakai. TK masih pakai celana rata-rata ya. Jadi itu aturan-aturannya, sepatu mesti warna hitam, itu aturan-aturan yang mengikat seorang anak kecil. Tapi kalau sudah makin dewasa, aturan-aturan mengikat itu tidak lagi dilakukan. Misalnya sepatu harus warna apa, itu udah nggak ada lagi. Kenapa begitu? Karena sifatnya bergerak mengikuti konteks dan kedewasaan seseorang. Kekristenan itu menemukan dirinya sebagai agama yang menerapkan hukum-hukum etis. Hukum-hukum etis. Jadi tidak selalu melulu kepada do and don'ts. Bukan soal lakukan dan tidak lakukan atau tidak boleh dilakukan. Tapi kekristenan itu sifatnya itu ada pada perspektif etika. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan kamu kira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Apa contoh? Yesus mengatakan kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi Yesus bilang, aku berkata kepadamu, setiap orang yang melihat atau memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa zina itu bukan soal sikap berzina, tidur dengan perempuan. Bukan. Tapi jika sudah mengingininya, sudah berfantasi, itu sudah berzina. Itu etis, itu etika. Lebih dari hanya sekadar hukum, lakukan dan tidak lakukan. Hari ini banyak orang bilang, oh saya tidak selingkuh. Tetapi sudah secara hati, sudah selingkuh. Dan itu adalah etika. Kayak begitu. Misalnya juga Yesus mengatakan dalam Matius 5, 38, 39, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang berbuat jahat, balas kejahatannya. Yesus berkata kepada orang-orang itu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapa yang menampar pipi kanan, berikan kepadamu pipi kiri. Ajaran ini ingin mengajarkan kepada kita bukan memberi pipi untuk disiksa, bukan. Tetapi Yesus ingin mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah penggenapan, ini adalah etika. Nah, kalau Anda mengatakan orang Kristen tidak melakukan hukum, salah Anda. Karena orang Kristen itu memahami hukum Kristen atau perspektif Kristen itu unik, sifatnya progresif.